Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film berdasarkan kisah nyata dari pengalaman seorang veteran Perang Dunia ke-1 dan 2 bernama Samuel Fuller, sekaligus yang berperan sebagai sutradaranya. Meskipun film ini diproduksi dengan biaya seadanya, tapi film ini mampu menduduki peringkat 483 dari daftar 500 film terhebat sepanjang masa versi majalah Empire pada tahun 2008. Film ini mengisahkan tentang perjalanan sebuah divisi tertua Angkatan Darat Reguler Amerika, yakni Divisi Infanteri ke-1 yang dikenal dengan sebutan The Big Red One atau BRO, dalam perannya di Perang Dunia ke-1 dan 2. Sejak dibentuk pada tahun 1917, divisi ini mampu berperan dengan baik, khususnya pada Perang Dunia Kedua, mulai dari operasi militer di Afrika, Italia, Operasi Overlord, Battle of Bulge, dan sampai yang terakhir pembebasan di kamp konsentrasi Jerman di Falkenau, Cekoslowakia yang kini menjadi Republik Ceko. Dari semua kesuksesannya itu, banyak anggota yang meraih penghargaan, salah satunya Samuel Fuller. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Big Red One. You know how you smoke out a sniper? Oh, my aching butt. Film ini diawali pada bulan November tahun 1918 saat salah satu prajurit Amerika bernama Possum dari Divisi Infanteri ke-1 Angkatan Darat Amerika tak sengaja melumpuhkan seorang prajurit Kekaisaran Jerman di dekat kawasan terbuka di wilayah Prancis. Padahal saat itu Perang Dunia Pertama yang dimulai dari tahun 1914 telah resmi berakhir 4 jam sebelumnya, yang dimana Blok Entente menjadi pemenangnya. Meskipun negaranya memenangkan pertempuran itu, namun raut wajahnya tak bisa dibohongi saat dirinya seperti terlihat penuh dengan penyesalan. Italian. Been waiting here for you. You didn't know it was over? Singkat cerita, memasuki dekade 40-an, Perang Kedua kembali pecah lantaran Jerman ingin membalaskan dendam atas kerugian yang dia terima seusai menyepakati perjanjian Versailles. Perjanjian itu membuat Jerman menjadi negara miskin sebab Jerman harus mengganti biaya kerugian perang yang jumlahnya begitu sangat fantastis. A change must be made. Tapi semenjak Adolf Hitler menjabat sebagai kanselir, perekonomian Jerman mulai membaik. Dan di saat itu pula Jerman melakukan operasi militer pertamanya pada tahun 1939 ke kawasan Polandia yang memicu awalnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun-tahun berikutnya, Italia dan Jepang sepakat untuk menandatangani Fakta Tripartit. Dengan kata lain, kedua negara itu resmi bergabung dengan Jerman sebagai koalisi yang nantinya dikenal sebagai Blok Poros. Do września 1939 roku. Di sisi lain, bergabungnya Jepang ke dalam kubu Jerman membuat negara samurai itu memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat, di mana tiba-tiba pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di wilayah Pearl Harbor. Padahal waktu itu Amerika memilih bersikap netral. Atas operasi militer yang dilakukan oleh Jepang ke pangkalan militernya, membuat Amerika menyatakan perang terhadap Jepang dan Jerman, yang secara otomatis peperangan tersebut terpecah menjadi dua bagian, yaitu teater Eropa dan teater Pasifik. Amerika mengirimkan marinirnya ke kawasan Pasifik untuk menghabisi pasukan Jepang. Sedangkan di wilayah Eropa, Amerika mengirimkan Angkatan Udara dan Angkatan Darat, salah satunya dari Divisi Infanteri ke-1. Kemudian pada bulan November tahun 1942, Jenderal Dwight Eisenhower mengirimkan pasukannya ke wilayah Afrika Utara sebagai satu rangkaian pada Operasi Torch. Salah seorang tentara bernama Possum sebagai veteran Perang Dunia Pertama yang kini ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua, di mana sekarang dia berpangkat sersan dan menjabat sebagai pemimpin satuannya sendiri di Divisi ke-1 atau The Big Red One. It was World War II this time. We were invaded. Become famous all over the world.
Satuan itu ditugaskan untuk menguasai pesisir pantai Aljazair yang dikuasai oleh pasukan Jerman dan Prancis. Walaupun menurut kabar, orang-orang Prancis tak akan bertindak sebab pasukan sekutu telah menjanjikan pembebasan Prancis dari tangan Jerman. Benar saja, pendaratan pasukan Amerika di Aljazair berjalan dengan aman. Mereka disambut oleh pasukan Prancis walaupun sebelumnya terjadi ketegangan, yang mana salah satu pemimpin mereka tak menginginkan kehadiran Amerika. Hingga seketika itu pasukan Prancis memilih memberontak dan bergabung dengan pihak sekutu. Le général Tavernier est mort. Cessez le feu. Satuan Big Red One mulai mendapatkan perintah dari atasannya untuk menghadang iring-iringan tank lapis baja Jerman di bawah komando Erwin Rommel yang akan menuju ke wilayah Sveava. Mereka mulai menduduki pos-pos strategis, terkecuali dari kompi yang dikomandoi oleh Sersan Possum. I can't murder anybody. Mereka ditugaskan secara khusus untuk bergerak ke jalur Kasarin. Tapi di sisi lain mereka tak sadar bila yang dihadapinya adalah divisi Panzer ke-7 di bawah komando langsung Erwin Rommel, seorang jenderal angkatan darat Jerman yang mempunyai reputasi hebat. Bahkan musuh-musuhnya menjulukinya sebagai rubah gurun. Rommel's push would come at a place called Spiba. Benar saja, strategi Amerika dapat terbaca. Divisi Panzer Jerman mulai membombardir area tersebut, yang mengakibatkan banyak menelan korban jiwa dari divisi ke-1 Amerika atau The Big Red One. Bahkan Sersan Possum tak luput dari serangan itu, sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit Jerman di Tunisia. Jeez. Tapi tak lama kemudian, pasukan sekutu berhasil menguasai tempat-tempat strategis Jerman. Bahkan mereka dapat mengusir pasukan Erwin Rommel keluar dari Afrika. Dan setelah Sersan Possum mulai membaik, dia segera kembali ke kesatuannya. Hingga kehadirannya pun disambut hangat oleh bawahannya yang kini hanya menyisakan 4 orang saja. Man rifle squad, the 4 of us were the only ones left. First squad. Where's the first squad? Pada bulan Juli tahun 1943, Satuan Big Red One kembali mendapatkan tugas di mana mereka harus menguasai Sisilia sebagai basis kekuatan Mussolini dan Hitler. Sesampainya di sana, pendaratan pasukan Amerika mendapatkan serangan yang cukup hebat dari tentara Jerman Itali karena mereka tak mau pasukan sekutu menguasai area tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, pergerakan pasukan Big Red One tak mampu terbendung. Pasukan ini akhirnya bisa menerobos pertahanan Jerman Itali, bahkan menguasai sebagian perkotaan. Kehebatan mereka melawan Jerman mulai mendapatkan apresiasi dari atasannya. Namun kebahagiaan itu hanya sementara, saat Italia yang menjadi sekutu Jerman tak mau berhenti sampai di situ, karena mereka segera mengerahkan pasukan divisi lapis bajanya untuk merencanakan serangan balik. Punishment for transferring me to the point. Terbukti, menurut laporan yang diterimanya, Batalion Kedua Amerika Serikat dapat dihancurkan oleh divisi Panzer Hermann Göring. Keadaan itu diperparah dengan situasi di mana Angkatan Darat Amerika masih kesulitan mendapatkan bantuan senjata berat dikarenakan bala bantuan itu masih berada di perjalanan. Saat Sersan Possum dan rekan-rekannya beristirahat di dalam goa, tanpa diduga mereka mendengar suara gemuruh yang berasal dari mesin-mesin tempur Jerman, membuat keadaan mulai panik ketika tentara Jerman juga tak sengaja memasuki goa tersebut karena diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Sersan Possum segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang, sampai akhirnya keadaan mulai membaik.
Setelah berhasil keluar dari situasi sulit itu, pasukannya mendapatkan perintah di mana mereka harus menemukan sebuah tank Tiger Jerman yang bersembunyi di area perkotaan. Tank tersebut menjadi masalah karena membuat pergerakan dari pasukan Amerika terhambat. Sersan Possum akhirnya menemukan lokasi tank Jerman dari informasi seorang bocah di sana. Tapi sebaliknya, pihak Amerika tak mau membantunya untuk mengurusi jenazah ibunya. Ambulance to take his mother to the cemetery in jail. Di Mariolo, dice dove il fucile, capisci? Setelah menyepakati itu, mereka dibawa ke sebuah perbukitan di mana senjata itu tersimpan. Dan benar saja, ketika Sersan Possum memeriksa area itu, dia melihat sebuah tank Tiger 1 yang tengah menembakkan meriamnya ke lokasi pasukan sekutu berada. We take her with us, we find that gun on our own. Yeah, it's an 88, all right. Tanpa buang waktu, pasukan Big Red One segera melakukan tugasnya yang seketika mereka mampu melumpuhkan tank tersebut. Keberhasilan mereka membuat warga pribumi bahagia karena pihak Amerika mampu membebaskan kotanya dari tangan Jerman. Those Sicilian women cooked us a terrific meal. Beberapa waktu kemudian, Divisi ke-1 Angkatan Darat Amerika ditarik sepenuhnya dari Italia menuju Inggris. Selama 7 bulan tanpa adanya tugas, mereka akhirnya mendapatkan sebuah misi, di mana mereka akan berpartisipasi dalam operasi militer amfibi terbesar dalam sejarah, yaitu Operasi Overlord. How about it, Johnson? We hung around England for 7 months getting ready for D-Day. Operasi Overlord pun dimulai. Divisi Infanteri ke-1 Angkatan Darat Amerika mendarat di pantai Omaha, Prancis pada tanggal 6 Juni tahun 1944. Bagi Divisi Infanteri ke-1, pendaratan di pantai Omaha menjadi pengalaman terburuk bagi mereka. Sebab mereka bukan hanya melawan gelombang arus laut, tapi mereka juga harus menghadapi sistem pertahanan Jerman yang begitu sangat kuat. First squad over here! Pada saat itu, pertahanan Jerman dilapisi dengan sebuah prototipe meriam tank VK-30.01 yang sanggup menenggelamkan kapal laut. Tak hanya itu, di sepanjang pantai, Jerman juga telah membuat ladang ranjau anti-tank, artileri, dan senapan mesin otomatis. Maka wajar bila peperangan tersebut memakan korban jiwa yang jumlahnya tak sedikit bagi pasukan sekutu. Kondisi itu segera diantisipasi oleh Satuan Divisi Infanteri ke-1. Mereka secara inisiatif mengemban tugas dalam menjebol pertahanan lawan. Sersan Possum memerintahkan pasukannya untuk merangkai torpedo Bangalore sebagai upaya menghancurkan kawat-kawat berduri yang menjadi penghalang. Bazooka team! The bazooka teams were supposed to blow it up. Satu persatu prajurit dikerahkan untuk bergerak ke depan meskipun nyawa sebagai taruhannya. Namun dari sekian prajurit yang dikerahkan, tak ada satupun yang mampu bergerak lebih dalam. Dan kini tinggal giliran seorang prajurit bernama Griff yang harus menanggung beban itu. Dia segera bergerak sangat cepat untuk menghindari rentetan senjata mesin Jerman. Namun di pertengahan jalan, dia mulai merasakan ketakutan sampai-sampai nyalinya menciut. Sebagai atasan, Sersan Possum tak mau dibuat malu oleh tindakan anak buahnya, hingga dia sengaja melepaskan beberapa tembakan agar bawahannya segera melaksanakan tugasnya. Tindakan itu membuat anak buahnya bimbang, karena bila mana dia bergerak maju, kemungkinan nyawanya akan melayang. Apalagi bila dia mundur, sudah dipastikan dia akan mendapatkan sebuah hukuman. Akhirnya setelah sekian lama berpikir, Griff memutuskan untuk bergerak maju, dan tanpa disangka usahanya pun berhasil. Come on.
Tell the colonel that exit E1 is open. Kawat berduri yang menjadi halangan pasukan sekutu telah hancur, yang secara otomatis membuka jalan bagi mereka untuk bergerak lebih dalam lagi. Dan singkat cerita, pendaratan di Normandia membuka jalan kemenangan bagi sekutu karena mereka berhasil membebaskan negara-negara yang menjadi wilayah kekuasaan Jerman seperti Belanda dan Prancis. Leighton, second division, right? Sebagian besar pasukan Jerman telah ditarik mundur jauh ke belakang, tetapi masih ada juga beberapa tentara Jerman yang masih bertahan di sekitar wilayah Prancis. Divisi Infanteri ke-1 di bawah Kompi Sersan Posum mendapatkan perintah untuk berpatroli di kawasan Prancis. Under a Schmeiser. Yeah. Why send us? That's right, we got a break coming to us. Perjalanan mereka mengarah ke sebuah wilayah bekas pertempuran Perang Dunia ke-1, dan tanpa sadar, ini merupakan kali kedua bagi Sersan Posum mendatangi wilayah tersebut. Dia masih teringat jelas kenangan yang tersimpan di sini. Pasalnya, dia pernah melumpuhkan seorang prajurit Jerman, walaupun pada saat itu peperangan telah resmi berakhir. Sersan Posum menyuruh anak buahnya memeriksa tempat ini, walaupun di tempat itu banyak jasad pasukan Jerman. Tanpa disadari, sebenarnya Kompi Sersan Posum telah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh salah satu komandan Jerman yang bernama Schroeder. Any of you to be where I didn't plant you. Karena sebelumnya dia sudah meyakini bahwa wilayah ini akan dilewati oleh pasukan Amerika, maka dari itu dia membuat strategi pengalihan di mana anak buahnya seolah-olah berkamuflase menjadi mayat. Walaupun kala itu, sebaik-baiknya strategi Schroeder, dia tak mampu bisa menipu seorang Sersan Posum. Let's go. Pengalamannya dalam berperang tak bisa dianggap remeh. Orang-orang Jerman yang saat itu berpura-pura mati langsung ditikam oleh Sersan Posum. Karena dia mengetahui itu berdasarkan sebuah lambang yang berbeda dengan pasukan Jerman lainnya. Dari informasi itu, anak buahnya mencari tanda yang diberitahukan oleh atasannya itu. Seketika mereka segera memberondongnya dengan tembakan. Dan setelah merasa strateginya telah diketahui oleh musuh, Schroeder meminta anak buahnya untuk menyerang. Namun sayang, semua itu terlambat. Usahanya malah mendapat kerugian yang cukup besar. Karena dalam hitungan menit, anak buah Schroeder banyak yang gugur setelah Sersan Posum menggunakan senjata mesin yang terletak di dalam tank. Setelah merasakan kondisi telah aman, tiba-tiba saja kesatuannya didatangi oleh sepasang suami istri yang saat itu kondisi dari istrinya tengah hamil dan dalam masa kontraksi. Sontak saja sang suami meminta kepada prajurit Amerika untuk menolong istrinya. A lot of people are watching us. Wounded hell, she's pregnant. Mendapat amanah itu, Sersan Posum meminta kepada bawahannya yang bernama Johnson untuk membantu persalinan. Dia menyuruhnya karena melihat potensi anak buahnya itu menjadi seorang medis yang cukup baik. Di dalam tank tersebut, para prajurit divisi infanteri ke-1 berusaha sebaik mungkin untuk menolong wanita itu. Walaupun sebetulnya mereka tak punya pengalaman dalam membantu persalinan, tetapi usaha mereka berjalan dengan baik hingga sang ibu dan anaknya berhasil diselamatkan. I'm a hell of a lot more scared than you are. Okay? Di sisi lain, situasi itu dimanfaatkan baik oleh Schroeder untuk melarikan diri. Dia tak mau memaksakan melawan prajurit Amerika seorang diri. Dan singkat cerita, divisi infanteri ke-1 telah berada di Belgia pada bulan September tahun 1944. Di saat itu pula, Sersan Posum mendapatkan sebuah perintah dari pusat untuk menghancurkan sebuah senjata anti kereta api yang tersimpan di sebuah gedung. Senjata ini menjadi penghalang bagi resimen yang hendak mengirimkan pasukan melewati jalur kereta api. Silent wipe out of the Krauts without firing a shot and not killing one civilian. Figures there's a railway gun that's been chopping them up.
Misi ini harus sesuai prosedur, sebab tempat yang akan mereka tuju banyak terdapat orang-orang yang dalam kondisi kejiwaannya terganggu. Namun mereka sedikit pun tak khawatir, karena misi ini akan dibantu oleh warga lokal bernama Wylon. Not a monastery, and this asylum for retards and insane people. Forward observers in a monastery right here. Ketika satuan ini berada di lokasi, Sersan Possum segera melumpuhkan orang-orang Jerman yang berada di sana. Aksi itu pun segera direspon oleh Wylon untuk membantu pihak Amerika masuk ke dalam gedung tersebut. Dia segera diajak ke ruangan atas di mana senjata itu disimpan. Akhirnya atas bantuan Wylon, Divisi ke-1 Angkatan Darat Amerika dapat berhasil mengambil alih senjata itu. Bahkan mereka juga berhasil melumpuhkan pasukan Jerman di sana. Pada bulan Desember tahun 1944, mereka kemudian ditugaskan ke hutan Ardennes sebagai satu rangkaian operasi militer dalam Battle of Bulge. For a minute there before I dropped him, I remember thinking he might... Pihak sekutu dipaksa untuk memenangkan pertempuran ini. Pasalnya pertempuran ini menjadi titik di mana mereka bisa bergerak maju sampai ke jantung ibu kota Berlin, Jerman. Tetapi Jerman tak bisa begitu saja menyerah. Mereka juga terus melakukan perlawanan meskipun harus tertekan di kedua front. Jerman mengeluarkan senjata berat terkuatnya untuk merontokkan pasukan Amerika. Sadar akan alutsista Jerman yang sangat kuat, pasukan Amerika harus tetap bergerak maju, walaupun mereka harus dibayang-bayangi para penembak runduk Jerman. Watch yourself, they still got snipers out there. Benar saja, salah satu personil dari kompi Sersan Possum tertembak di bagian perutnya sampai nyawanya tak tertolong lagi. Battle of Bulge menjadi medan pertempuran mematikan setelah operasi pendaratan di Normandia. Divisi infanteri ke-1 harus dipaksa mundur ke Prancis oleh Jerman. Kemudian memasuki musim dingin, Divisi infanteri ke-1 kembali ke hutan Ardennes. Walaupun cuaca begitu ekstrim, tapi mereka harus melakukan serangkaian serangan balasan dikarenakan kekuatan Jerman yang sudah melemah. Freezing our asses off just to take back Belgium. Pada tanggal 7 Januari tahun 1945, Hitler terpaksa harus menarik pasukannya di hutan Ardennes, termasuk pasukan elitnya divisi SS Panzer. Penarikan pasukan itu dilakukan secara bertahap hingga memasuki tanggal 23 sampai 25 Januari, hutan Ardennes benar-benar sepi dari pasukan Jerman. Can't see a goddamn thing. Shh. Pada bulan Mei tahun 1945, kekuatan Jerman benar-benar telah lemah. Pasukan sekutu memanfaatkan momen ini untuk bergerak masuk lebih dalam lagi sampai ke jantung ibu kota Berlin. Di satu sisi, infanteri ke-1 bergerak ke wilayah Cekoslowakia, di mana mereka ditugaskan untuk menguasai tempat kamp konsentrasi Jerman di kota Falkenau, yang sekarang berganti menjadi kota Sokolov. Divisi infanteri ke-1 Angkatan Darat Amerika berusaha mati-matian merebut kamp konsentrasi ini agar Jerman tak mendapatkan lagi suplai persenjataannya. Setelah beberapa jam melakukan pertempuran, akhirnya pasukan Amerika mampu menguasai tempat ini dan mereka segera menyusuri tiap sudut-sudut ruangan. Disinilah sebuah fakta terkuak bahwa kamp ini menjadi neraka bagi para penghuninya. Mereka dipaksa bekerja demi kebutuhan Jerman. Banyak jenazah membusuk di area tempat ini. Bahkan beberapa orang yang selamat, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Termasuk seorang anak muda yang ditemukan oleh Sersan Possum. Dia mengejaknya keluar agar bisa menghirup udara segar. Tapi beberapa jam setelah dia menemaninya, kondisi tubuh pemuda tersebut sudah tak bisa diselamatkan hingga nyawanya tak tertolong lagi. Kondisi itu membuat Sersan Possum sangat kesal. Bahkan mulai saat itu, dia benar-benar ingin menghabisi tentara Jerman.
Secara kebetulan, saat berada di tengah kondisi itu, tiba-tiba Schroeder datang mendekatinya dan dia mencoba untuk menyerah. Namun karena suasana hatinya sedang tak baik-baik saja, akhirnya Schroeder menjadi korban pelampiasan amarah Sersan Possum. That night, he buried him in the woods. Di akhir film ini, tak lama kemudian kejadian itu diketahui oleh anak buahnya untuk memberitahukan bahwa peperangan di Eropa telah berakhir 4 jam sebelumnya. Sersan Possum terkejut bahwa situasi ini sama seperti saat terjadi puluhan tahun yang lalu, saat dia merasa bersalah telah membunuh orang Jerman di kala situasi sudah damai. Tapi sebuah keajaiban terjadi ketika salah satu bawahannya mendengar bahwa orang Jerman tersebut belum tewas. Seketika Sersan Possum melakukan penyelamatan agar nyawa si korban tak melayang. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.